Gue ngajakin kalian buat menikmati sebuah tempat makan ramen yang merakyat. Wih, gue dengar katanya bro ini mantan chef ya? Ya, tuh. Wah, minyak bagus tuh dia, licin gitu. Wah, masih ngebul guys. Wih, sedap. Takis? Takis bos. Nih, udah kena bumbu-bumbunya guys di bawah. Oh, ada bawang bombay. Takis? Takis bos. Tuh ada telur. Duh. Katanya ini adalah sambal racikan dari keluarga yang punya ya. Jangan banyak-banyak guys, takutnya pedas. Boh, warnanya langsung berubah. Takis. Takis bos. Kalau dibilang mantan chef, beneran guys, enak. Kalau untuk mie-nya saya nyetok berapa kilo buat dagang biasanya? Sekitar 30 kilo lah, 30 kilo, sampai 300. 300 porsi ya? Oh wow, oke. Halo semua, jumpa lagi di Icap Ici Bang Pin. Yeah. Hari ini lagi di daerah Sunter. Ada dagangnya guys. Ini lagi di daerah Sunter. Ini kalau Sunter ini adalah daerah yang kalau malam tuh banyak tempat makan. Banyak kuliner apapun, dari yang halal sampai yang nggak halal. Cuman karena masih bulan Ramadan, tiba Ramadan, gue mau ngajakin kalian nikmatin sebuah tempat makan. Ini tempat makannya unik banget. Biasanya kalau kita makan ramen kan pasti tempatnya fancy, entah di mall atau enggak di sebuah gedung besar tinggi. Nah, ini gue ngajakin kalian buat menikmati sebuah tempat makan ramen yang merakyat. Wih, iya. Jadi rekomendasi nih yang tinggal di daerah Kemayoran, Sunter, Kelapa Gading, kalau mau makan ramen bisa ke sini. Gue nggak tahu sih seberapa enak. Cuman dari gue dateng ya guys ya, saya boleh sih udah penuh. Ini antara murah enak atau emang murah dan enak, atau murah enak kenyang. Kita bakal cobain bersama dengan Bapak Haji Bolot ya. Pas banget nih gue lagi datang lagi abis hujan. Nah, butuh yang hangat-hangat yang kuah-kuah. Cuman jangan lupa teman-teman kita mau. Ya ketinggalan kalau Bapak habis upload video. Yuk kita cobain, namanya adalah Ramen Boy. Ada juga Ramen Girl. Bang, lagunya gimana? Gimana? Shani, you, me. Iya. Ya itu. Gimana coba? Intro. Intro. Refnya. Lupa. Dasar udah semangat ngasih mikrofon juga. Halo, selamat malam. Halo. Dengan siapa nih? Saya dengan Ronald. Ronald. Berarti pemilik dari Ramen Boy. Ada Ramen Girl nggak? Kita tahu next time. Oh, next Saya time. buka juga. Nanti ada Ramen San sama Ramen Dokter. Bro, ini gue kesini karena penasaran ngelewat tadi kok rame banget. Tolnya juga konsepnya di Jepangan banget dan juga namanya Ramen Boy. Spesialis berarti jual menu utamanya adalah ramen. Ramen, kita jual ramen halal. Ramen halal. Karena kebanyakan kalau gue lihat di mall-mall kebanyakan ramen ada yang pakai kuah pork ya. Iya. Cuman kalau sini full halal. Kita semua full pakai ayam. Di sini udah berapa lama? Kita di tempat yang ini dari bulan 11 tahun lalu. 2022 berarti bulan November. Iya. Sebelumnya emang di mana? Sebelumnya saya ada cabang yang udah lama berjalan, sekitar 8 bulanan di Gajah Mada. Gajah Mada Jakpus ya. Oke. Jakpus. Sebelumnya lagi saya ada buka di Food Market Sunter. Akhirnya ini adalah tempat ketiga ya. Ya, tempat Di ketiga. sana masih ada? Yang di Food Market kita berhenti dari sana karena pandemi. Oh, pandemi. Rata lah semua lah. Kena semua, akhirnya fokusnya di sini. Iya. Gue dengar katanya bro ini mantan chef ya. Ya, tuh. Di mana bro? Saya dulu di Bali, Oh di Bali. Berapa lama di Bali? 5 tahun. Oh 5 tahun. Berarti udah bisa dipanggil beli ya. Basicnya dulu pas di Bali sebagai chef keahliannya di bidang apa masaknya? Western sebenarnya. Kita jagoannya Western sih. Western ya. Cuman welcome ke Jakarta memberanikan diri untuk bikin ramen. Lebih karena saya juga sebenarnya hobi makanan Jepang sih. Diinovasikan jadi bahan usaha gitu. Betul. Oh, mengapa memilihnya ramen? Kan kalau Jepang ada sushi ya. Kenapa pilihnya ramen? Dulu itu waktu saya pertama kali ngerintis Ramen Boy itu 5 tahun yang lalu. Oke. Itu nggak ada yang namanya ramen pinggir jalan. Nggak ada yang street food ya. Nggak ada yang
street food. Banyak kan restoran atau fancy ya. Betul. Oke. Sementara di Jepang sendiri aslinya ramen itu Kaki street lima. food Iya bener. dan harganya pun nggak semahal wah. di Indonesia ya. Betul. Mereka kadang-kadang gerobaknya didorong loh. Iya benar. Nggak ada yang menetap loh. Akhirnya adopsi dari situ ya. Ya kita mau mengenalkan ramen yang murah tapi rasanya nggak murahan. Murah tapi berkualitas. Itu lebih Betul. tepatnya tuh. Oh, I see. Jadi udah halal, murah, berkualitas. Di sini buka jam berapa sih ngomong-ngomong dan hari apa aja? Kita dari hari bukanya ya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sabtu Ya jam bukanya itu dari jam 6 sore sampai paling malam jam 1 jam 2. jam 2. Itu berarti setiap hari sama tuh bukanya ya. Hampir sama. Kalau jam tutup Bisa itu lebih cepat. tentatif bisa lebih cepat bisa lebih Tergantung pembelian di hari itu ya. Terakhir udah di GoFood atau GrabFood belum sih? ada di GoFood, GrabFood, Shopee Food pun kita ada. Ada Instagramnya? Ada. Namanya? Ramen Boy Oh, by Ronald. By Ronald. Teman-teman dikepoin, yang teman-teman yang tinggalnya jauh mungkin bisa pesan via ojek online. Kalau kalian malas kesini, bisa pesan via ojek online. Cuman kalau di ojol agak kenaikan 2% biasanya harganya ya. Cuman kalau mau datang ke sini langsung, makan di sini juga bisa. Guys, bersih banget guys, bener guys di depan guys. Berarti Ming bikin semua homemade nih. Homemade semuanya. Semua bikin ya. Kalau kesini pertama kali ini biasa rekomendasi lo yang mesti gue cobain apa nih? Special bowl. Spesial bowl. Ini menu-menunya ya? Wah banyak guys. Mulai dari harga paling murah itu 32.000. 30 untuk ramen. Oh 18 ini ada. Tanpa telur, tanpa daging. Tanpa topping. Orang yang mau merasakan cita rasa Otentiknya ya? otentik mie-nya sama kuahnya. 18.000 udah bisa makan di sini sebetulnya guys. Sampai paling mahal tuh 38.000. Itu udah paling lengkap ya, special bowl ramen ya. Special bowl ramen. Bisa pakai dia ada ayam cincang, ayam grill, telur rebus, jamur kuping, daun bawang, negi bilang ya biasa kalau Jepang. Sama pakai wijen. Ya wes, berarti kan rekomendasi ini loh. Ini kita ada menu yang lainnya. Bakmi spesial ini jatuhnya seperti ramen kering. Ramen kering. Boleh kali ya, penasaran ya. Yaudah, berarti gue pesan 3 deh. Special bowl ramen 1, black garlic ramen 1, sama bakmi spesial berarti yang kering ya. Yang kering. Oke, minumnya apa nih? Es teh tawar aja, biar lebih natural Indonesia. Bro, kita cobain, kita review gimana rasanya ya. Oke. Thank you Bro Ronald, sukses. Nah, ini adalah pesanan gua hari ini di Ramen Boy. Udah inget belum lagu Ramen Girl? Apa ya? Apa sih ini jadi Harry? Tahu jadi happy sendiri. Gue pesan ada banyak. Tadi gue pesan ada chicken gyoza, lalu ada ini adalah yang mana? Oh ini yang si special bowl ramen guys. Wah banyak juga ya. 38.000 ini banyak loh. Lalu ada oyakodon. Ini adalah nasi dengan ayam teriyaki dan juga bawang bombay. Nyontek guys. Karena gue bukan dagang. Lalu ada bakmi spesial. Ini bakmi spesial. Ini lebih kayak ramen kering sih sebetulnya ya. Kalau misalkan kalian pernah ketemu ramen kering di tempat makan Jepang, mereka juga sedia nih. Sama black garlic ramen. Mereka pakai black garlic berarti adalah bawang putih hitam. Ramen adalah rasanya memang mantap. Kurang ya. Kita bakal cobain, cuman sebelum Bang Pin makan kita doa dulu ya. Amin. First thing first, gue mau cobain yang apa coba? Gak ngaruh gua. Jadi kalau kalian kesini ini porsi komplit udah dapat ada jamur kuping, telur rebus, ayam cincang, ayam grill dan juga pakai wijen. Wah, minyak bagus tuh deh, licin gitu. Wah, masih ngebul guys. Wih, sedap. Kita coba dulu ya. Paling benar tuh kalau makan ramen nyoba kuahnya dulu katanya guys. Dia halal ya, pakai rebusan ayam gitu. Kaldu ayam. Serput. Bos. Wah. Wah, ini kaldunya sih nggak main-main ya. Betul-betul nonjok banget kuah. Apa rasa kaldu ayamnya? Oh. Gurih banget. Takis. Takis, Bos. Tambah yang bikin enak tuh makannya bisa hujan guys. Ini ya, ayam cincangnya.
Kalau dibilang halal, gue tunjukkan emang pure banget ini rebusan dari feeling gue pakai kulit ayam yang direbus lama, biar dapat kaldunya tuh gurih banget. Nih ada jamur kuping yang dicincang tuh. Wah enak deh, sumpah deh. Ayam panggang atau chicken grill. Ya. Ladanya cukup biasa ya lah, ada di ayam grillnya. Coba kita lanjut pakai sambal. Kata ini adalah sambal racikan dari keluarga yang punya ya. Jangan banyak-banyak guys, takutnya pedas. Jarang makan ramen pakai sambal, biasanya kan pakai bubuk cabai ya, kalau nggak pakai chili oil ya. Warnanya langsung berubah. Takis. Habis bos. Wah, sambalnya enak. Dia sambal kayak sambal goreng gitu, pedas, oily gitu. Wah enak ya, sumpah. Lo kalau makan ramen pakai sambal lebih level up, mantep. Kita lanjut yang kedua ya. Gue maksudnya banyak juga ya, habis ya. Coba gyoza dulu deh. Gue pernah sama gyozanya. Gyozanya gede-gede juga ya. Tuh. Tampilannya mantep ya. Dimasaknya, manggangnya pas, takis. Habis bos. Wah. Nih. Kulit gyozanya nggak begitu tebal, nggak begitu tipis, tapi di punya sini ada wangi-wangi kayak jahenya berasa. Ayamnya juga penuh. Gyozanya. Ya. Padat. Gue mau nyobain ini, penasaran gue, black garlic. Ini kalau yang belum diaduk nih, punya atasnya ada wijen sama potongan grilled chicken. Mantep bro, takis. Wah, wangi banget. Wah. Gue suka sih di punya mie itu bagus ya, teksturnya ya. Licin-licin gitu. Kalau dibilang mantan chef, beneran guys, enak. Nih, telur rebusnya. Ini bisa dibilangnya adalah constant egg. Bener nggak sih? Bener ya? Alias telur rebus. Lihat nih, kuningnya bagus ya. Takis. Habis bos. Kalau di Jepang itu makan ramen masih diseruput guys. Itu membuktikan kita respect sama yang bikinnya. Kita mengapresiasi makanannya. Nih dia nih, ini adalah bakmi spesial atau ramen kering, tapi dia nggak pakai kuah ya. Jadi kalau kalian yang nggak suka makanan mie kuah bisa pesan ini. Takis. Habis bos. Ya. Dia emang lebih kayak mie ayam ya, wangi banget sih. Gue nggak tahu ya mereka pakai seasoning bumbunya, pakai bumbu apa, minyak apa. Tapi seasoningnya bagus, gurih, wangi, dan juga rasanya berasa gitu. Walaupun ini udah gue dimain agak lama, tapi masih enak mie-nya. Kembang ayam panggangnya. Definisi makan mie ayam tapi pakai mie ramen, enak. Nah ini yang menu terakhir kita, oyakodon. Ini basicnya ayam, dia pakai sini gue rasa mereka semua ayamnya ya. Ayamnya mereka semuanya pakai bagian paha ya. Jadi lebih juicy, lebih fatty, dan ini juga yang di oyakodon pakai bagian paha. Jadi dia ditumis gitu, dimasak gitu, habis itu dikasih telur ya. Dikasih telur gitu biar lebih creamy, lebih ngeset. Rasanya ribet lu pin. Makan aja. Nih, udah kena bumbu-bumbunya guys di bawah. Oh, ada bawang bombay. Takis. Habis bos. Ini feeling gue ini jadi nomor 2 ada yang paling enak menurut gue. Tuh, bisa ngebul ya, ada nggak sih? Manis, gurih, asin, dan menurut gue memang ini dia punya seasoning bumbu si oyakodon ini lebih mantap sih. Tuh ada telur. Mantap ya. Ini terakhir, yang ada telur guys. Tuh.
Tuh nggak? Ah, apa munduran? Nggak fokus guys. Enak deh, enak banget. Oke, sambil kita santai ngobrol, gue mau ngasih nilai. Buat gue pribadi, untuk harga 18-38 ribu ini termasuk ramen yang enak dan boleh kalian cobain ya. Rasanya cukup strong, kuah kaldu ayamnya juga enak. Kalau buat disuruh pilih, yang pertama gue memang milihnya special bowl ramen, karena dia paling lengkap porsinya. Kedua, gue malah memilih paling enak kedua adalah si oyakodon. Nasinya lebih mantep. Gue nggak tahu kayak mereka pakai beras Jepang deh. Terus juga seasoning si ayamnya itu ada manis, ada gurih, ada asin, ada aja. Yang ketiganya mungkin gue akan memilih si black garlic. Keempatnya gue memilih yang bakmi spesial. Yang keempatnya ya si gyoza. Buat keseluruhan makanan yang gue coba di sini, overall dengan tempatnya memang sederhana aja ya. Tapi makanannya enak, ini gue kasih nilai 9 dari 10. Cobain guys, kalau kesini menurut gue menu yang wajib dipesan adalah special bowl ramen sama si oyakodon ya. Enak, wajib cobain, sumpah. Gue udah kenyang bener. Tapi Ini mesti kalian cobain kesini. gue makan dulu sama gyoza juga, nanti kita sambung lagi pas kita mau bayar ya. Pakis bos. Kenyang sekali. Sekarang kita tanya berapa total makan kita hari ini. I'll be the cash, I'll be the I don't see, don't champion. Ikut mulu nih kok nyanyi. Bro, mantep banget. Gue masih apresiasi broth soup atau kuah dulu nikmat. Tuh kalau betul rebusnya berapa lama tuh? 24 jam lah. 24 jam. Pantesan ya, memang ada masak tuh kalau dari hati rasanya juga sampai ke hati. Kalau untuk mie-nya saya nyetok berapa kilo buat dagang biasanya? Buat cabang ya, Iya. sekitar 30 kilo lah. 30 kilo. 30 kilo itu untuk kita pakai untuk sekitar 3-4 hari lah. Itu kalau 30 kilo jadi berapa porsi? Nyampe-cepet nggak sih itu? Sampai 300. 300 porsi ya? Oh wow, oke. Kalau untuk kuahnya nyetok berapa liter untuk satu cabang biasanya? Saya sekali bikin itu sekitar 70 liter. 70 liter. Emang skill di kitchen nggak bisa bohong ya. Mantap. Total, gue mau nanya makan berapa hari ini. Sini payment bisa pakai apa aja ngomong-ngomong? Kiris bisa, transfer bisa, Apa bisa? cash pasti lah ya. Yes, pasti lah ya. Jadi segala jenis pembayaran bisa dilakukan guys. Tadi gue black garlic, special bowl, gyoza, terus bakmi spesial, oyakodon, lo special bowl lagi satu tadi, buldak, sama set towernya 5 air mineral 1. Total 229. QR boleh ya. Berarti kalau lagi rame biasanya hari apa aja bro? Weekend sih biasa kita rame. Sabtu, Minggu, apa Tapi Jumat? nggak pasti juga sih. Kadang-kadang emang hari biasa juga kita rame. Gak rame ya. Pokoknya teman-teman kalau mau kesini mungkin bisa cek Instagramnya dulu biar tahu nih mereka udah buka atau belum. Lalu kalau misalnya tempat tinggalnya jauh bisa pesan via ojol, ojek online. Sip, tunas, bro. Thank you banget. Semoga di videoin makin banyak yang datang, makin banyak yang beli, bawa rezeki juga. Gue doain nanti ke depannya punya banyak cabang, makin banyak juga yang beli. Wih, itu paling penting. Dan terpenting juga semoga kualitasnya juga tetap terjaga. Jadi teman-teman yang datang makan, yang gue makan sama di sini sama. Siap, izin pulang dulu. Sukses selalu Bro Ronald. Kapan-kapan ada waktu kita bertemu kembali. Siap. Thank you, God bless. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton video sampai selesai. Nikmat banget makan di daerah Sunter malam-malam di Ramen Boy. Rekomendasi teman-teman yang pengen makan enak ramen terjangkau bisa ke sini. Cobain. Jadi rezeki, jadi berkat buat yang jual. Komen nextnya Bang Pin masih review makanan mana lagi yang tersembunyi, yang hidden game. Komen biar gue review, gue datangin biar jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih lagi, jangan cuma buat nge-hate, dan pastikan kalau Bang Pin bisa pot video. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video makanan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome.